Yang membuat seseorang terlihat pantas kaya, itu udah pasti yang pertama mindsetnya. Cara berpikir dia. Mindset dia, pola pikir dia gitu. Orang-orang yang pantas kaya biasanya secara abundant mentality, secara mentalnya dia, itu mental yang bukan mental seneng ditraktir gitu. Seneng nyari diskon, seneng ditraktir, seneng dibayarin, seneng gratisan. Oh, itu mentalnya bukan mental kaya itu. Itu Siapa mental tuh yang suka kekurangan. gratisan? Dari teman-teman semua, ada nggak yang mengalami kehidupan ini tuh looping gitu? Teh, kenapa ya? Aku kok ini kesel terjadi nih. Orang ini bikin kesel lagi, aku ditipu lagi, aku dibohongin lagi, aku looping terus, Teh. Atau seseorang bilang, Teh Feby, kenapa ya? Aku dihianati lagi, pasangan aku ngecewain lagi. Ini nggak selesai-selesai. Aku lelah, Teh. Aku capek, lelah gitu. Ada nggak di sini yang udah lelah? Kalau ada coba komen. Ada yang udah lelah belum? Terus lelahnya mau diterusin sampai berapa lama? Aku teh, ada Tuh, teh. ada ya. Mau sampai berapa lama sayang? Mau sampai berapa lama ada di frame itu, ada di putaran film itu? Bikin asik, ganti filmnya boleh nggak? Yuk, kita ganti film yuk. Jangan pakai film yang itu yuk. Kita cerita di roll film itu anggap udah selesai yuk. Tanggal 20 nanti yuk. Kita masuk ke frame-nya kamu. Yang udah aslinya kamu udah itu. Bahagia dan kelimpahan. Masuk ke frame itu yuk. Masuk ke frame itu. Karena itu memang udah disediain kok buat kamu. Dan itu udah lama menunggu kamu hadir dan datang gitu. Jadi semua manifestasi cerita hidupmu tuh udah tergelar semua. Dan itu sangat indah sekali, Kang Hendra. Ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Gambarannya gimana? Coba bentar aku cek dulu teh. Iya. Nah, jadi momen Bali itu momen yang sangat dinantikan nih buat warga Bali, terutama alumni-alumni kita ya, dan masyarakat umum yang biasanya itu agak sulit nih kalau untuk datang ke Jakarta atau ke kota-kota lain, Jogja. Mumpung di Bali, teman-teman yang memang domisili Bali, ayo kita ketemu. Acaranya hari Sabtu tanggal 20, kalau yang Abundant Revolution Reuni, itu dia mulai dari sekitar jam 1, jam 2 deh. Jam 1 tuh udah mulai pendaftaran. Ya, udah mulai registrasi jam 1. Kita mulai jam 2 kita mulai. Dan itu akan sangat syahdu sekali. Sangat syahdu sekali. Aku aja exciting banget nih mau nyeritain materi ini nanti tanggal 20. Karena itu momen yang aku juga tunggu-tunggu untuk bagiin ini. Di Hotel Aston teh ya? Betul. Denpasar ya? Yes, Hotel Aston Denpasar, Bali. Oke. Sabtu. 10 hari lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, infonya bisa nanti klik link di bio aja. Atau cek chat yang disematkan, itu untuk kelas atau reuni ya. Teh, kita masuk ke pertanyaan ya? Oke. Oke, ada pertanyaan nih Teh. Apa yang sebenarnya ingin hidup ajarkan ketika ia memaksamu untuk jatuh? Apa sih sebenarnya yang ingin hidup kasih pesan ke kita, mau diajarkan ketika kamu dalam posisi situasi yang terjatuh gitu? Jadi sebetulnya ingin di delivery atau semesta atau hidup ingin ajarkan ke kamu, itu adalah satu momen di mana kamu berganti identitas. Dari identitas lama kamu yang menderita, takut, bingung, khawatir, kekurangan, menjadi identitas baru kamu justru yang sesungguh-sungguhnya kamu. Memang lewat jatuh ini sebetulnya, lewat jatuh tersungkur, ego kamu rontok ke dalam ini, yang ego kamu benar-benar very deep, jatuh di low position gitu, di posisi yang paling rendah. Disitulah kamu bertemu kesadaran sebetulnya. Di titik kamu hampa, di titik kamu kosong, di titik kamu putus asa, di titik kamu bingung, di titik kamu resah. Justru di situ kamu bertemu dengan kesadaran ini gitu. Jadi yang hidup ingin ceritakan, ingin sampaikan pesan, ingin kasih tahu ke kamu, itu adalah satu sisi di mana kamu memang belum pernah merasakan
momentum ini. Momentum di mana ego kamu pada titik nol. Kenapa terkondisikan seperti itu? Karena sebetulnya jiwa ini harus menjadi ruang. Jiwa ini harus menjadi ruang di mana semua spektrum rasa harus kamu rasain. Rasa pahit, sedih, bingung, cemas, itu harus dirasain. Tapi apapun yang muncul dalam kehidupan kamu, pahami bahwa itu hanya pantulan. Pantulan dari lapisan endapan emosi yang ada di dalam dirimu. Dia ingin kamu kenali. Untuk pada akhirnya kamu izinkan untuk merasakan penuh. Kamu rasakan, lalu kamu alirkan, kamu larutkan, lalu kamu lepaskan. Jadi hidup jalani nggak usah terlalu serius. Karena hidup ini sebetulnya cuma permainan. Nggak usah terlalu serius. Dibawa asik aja, dibawa santai, bawa enjoy. Bahwa hidup ini adalah perayaan dalam setiap hari. Gitu. Jadi ingin bertemunya diri lama, mau ganti baju nih, Kang Hendra, ke diri baru. Jadi momentum penderitaan atau kejatuhan itu sebetulnya kehidupan ini lagi mau ngajarin kamu itu, ngajarin kamu ganti identitas gitu. Dan pasti akan ketemu sama titik kesadaran itu. Jadi kalau nanya sama aku nih Kang Hendra, jawabannya ujungnya udah pasti cinta. Udah pasti cinta, udah pasti jadinya ujungnya ke identitas baru nih kalau aku. Ceritanya pasti akan berputar seputar itu jawabannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Yes. Oke Teh, lanjut pertanyaan kedua ya. Ini seru nih tentang kekayaan nih Teh. Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya nih Teh? Apa yang membuat seseorang terlihat pantas kaya? Waduh, mantep. Yang membuat seseorang terlihat pantas kaya, itu udah pasti yang pertama mindsetnya. Cara berpikir dia. Mindset dia, pola pikir dia gitu. Orang-orang yang pantas kaya biasanya secara abundant mentality, secara mentalnya dia, itu mental yang bukan mental seneng ditraktir gitu. Seneng nyari diskon, seneng ditraktir, seneng dibayarin, seneng gratisan. Itu mentalnya bukan mental kaya itu. Itu mental kekurangan. Mental kekurangan itu. Jadi seseorang yang dalam mental kaya, mindsetnya itu dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Dia akan selalu berpikir untuk mengalirkan. Kenapa? Karena udah kaya, udah abundant. Jadi ilustrasi kata abundant itu adalah keran bukaannya terbuka. Karena kan kehidupan ini tuh cuma kayak pipa air gitu loh, Kang Hendra. Pipa air ya. Dia cuma kayak saluran. Dia cuma kayak saluran, cuma kayak aliran. Nah, saluran ini dia berawal dari energi yang satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun deh nama itu kamu sebut ya, dari energi yang satu, dari kekuatan maha dahsyat yang penuh kelimpahan tanpa batas. Nih aliran awalnya dari sini. Nah, aliran ini dia secara tanpa batas, dia akan mengalir nih ke saluran pipa. Nah, salurannya ini itu adalah kita. Kita nih, kita bagian dari saluran itu, ya. Bagian dari diri dia lah, percikannya gitu. Dimana tubuh ini hanya menjadi ruang. Hanya menjadi ruang tempat terdeliverynya kasih sayang, kebaikan, cinta, dan lain-lain. Nah, masalahnya si saluran ini sehubungan dengan pertambahan usia kita, dia ada yang menyumbat nih, Kang Hendra. Ada yang menyumbat, entah itu kemarahan, entah itu rasa bersalah, entah itu kekesalan, entah itu kecemasan, entah itu kekhawatiran. Sehingga aliran dari atas yang tadinya bahagia dan berkelimpahan, dia seret turun ke bawahnya. Karena kan ada sumbatan. Betul. Ada sumbatan ini nih, kegambar nggak sama teman-teman? Kenapa sih realita nih nggak enak nih kayak gini gitu? Kenapa utang belum kebayar Teh gitu? By the way teman-teman, ada yang punya utang nggak? Ada yang punya utang yang belum kebayar nggak? Terus kenapa kebahagiaan belum aku terima? Secara relationship aku nggak happy. Aku mengalami satu fase di mana aku nggak bahagia nih. Aku nggak nyaman. Nah, ada nggak coba teman-teman komen di kolom komentar? Ada nggak merasakan
hidup hambar, hidup kosong, hidup nggak ketemu makna, hidup membosankan, hidup penuh resah gitu. Saya Ada nggak? aku teh. Ada sayang. Utang Kamu saya dari mana banyak, sayang? Teh. Utang Katanya. banyak. Nah, ngobrol-ngobrol soal utang nih. Kamu harus memahami dulu. Utang itu hadir sebagai sebuah pesan. Yang kamu rasakan apa? Nggak nyaman, resah, bingung, cemas misalnya. Nah, itu harus kamu izinkan, kamu rilis dulu. Inti dari lunas utang, cintai hutangnya. Waduh, kenapa harus dicintai hutangnya, Teh? Gimana tuh teh? Karena itu hidangan semesta. Semua realita dalam hidup kita itu harus disambut dan diterima gitu. Termasuk punya uang, terus termasuk utang. Kalau kamu sudah bisa mencintai hutang itu, bisa melihat bahwa ada cinta di balik hutang ini gitu, kamu akan tahu bahwa sebetulnya di dalam ruang kesadaran, hutangmu sebetulnya udah lunas sebetulnya. Tapi saat ini kamu lagi ada di dalam satu frame, satu fase film kehidupan gitu ya. Frame-nya kamu lagi bener-bener fokus sama urusan utang. Di titik kamu fokus sama itu, energi akan mengalir ke sana mewujudkan realita, itu nggak akan pernah bisa selesai. Tapi coba pelan-pelan. Kamu ganti identitasmu. Bukan seseorang yang merasa kekurangan dalam judul punya hutang. Ganti identitasnya. Dan itu perlahan tapi pasti, nanti realitamu pun akan berganti. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, Teh Feby gimana gambaran image mental kaya? Mindset dia udah pasti berbeda. Mindsetnya mindset mengalirkan gitu ya, mengalirkan. Dan mindset kaya atau layak kaya itu dia tidak identik dengan misal kayak mobil Ferrari. Itu memang simbol kekayaan. Tetapi tetap aja kalau seandainya mentalnya mental miskin, mental merasa kurang terus gitu. Nah, itu tidak menggambarkan mindset yang berkelimpahan gitu. Tapi dalam semua kegiatan yang kita lakukan, upayakan latar belakangnya adalah kesadaran kamu nih. Kuncinya nih ada di kesadaran kamu, dalam kesadaran bahwa kamu memang udah berkelimpahan. Dan itu penting sekali kita delivery gitu ke teman-teman semua, bahwa sejatinya kamu yang sudah berkelimpahan inilah yang harus kamu pegang dan kamu yakini. Seperti yang tadi udah diceritain sama Mas Hendra tuh tentang self image ya, self ideal, lalu self esteem. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pegang. Gitu, teman-teman. Oke. Ya, udah mulai bisa mengukur ya aku di dalam posisi yang mana nih, mental kaya atau mental miskin gitu. Udah mulai bisa meraba nih. Kalau udah mulai melihat ke sana, coba tolong diri sendiri untuk masuk ke natural state-nya kamu, kelimpahan. Iya. Jadi kaya dan miskin ini sebenarnya urusan mental teh ya. Iya, urusan mental, urusan mindset, urusan rasa hatimu, mentalitimu dan mindsetmu. Karena kalau kita bicara kaya, ujungnya kan pasti yang dia tuju adalah bahagia, benar nggak? Betul. Nah, bahagia ini urusan rasa sebetulnya. Banyak banget loh kemarin yang kelas offline-nya aku ya. Dia pakai mobil Ferrari loh, perempuan. Perempuan pakai mobil Ferrari. Deposito uang perusahaan dia udah sangat berkelimpahan, banyak banget. Tapi masuk kelas private abandon revolution, dia nangis. Lalu dia bilang, aku nggak bahagia, aku merasa kekurangan. Padahal lagi pakai Ferrari. Nangisnya di Ferrari ya. Nangisnya di Ferrari. Jadi ya teman-teman ya, jadi goals terbesar nih, aku mau cerita nih, goals terbesar sepanjang sejarah perjalanan manusia. Itu ada 3 kalau kita mau kelompokin, yaitu kebebasan, rasa bebas dari berbagai belenggu, kemarahan, kesedihan, ketakutan, plong, bebas, lepas gitu, itu adalah kebebasan. Lalu goals berikutnya, yang satu paket sebetulnya, yaitu kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan. Lah yang berikutnya baru berkelimpahan.
Jadi cerita kelimpahan, cerita materi, uang, mobil, rumah, pasangan, pekerjaan, karir, itu ngobrolnya belakangan itu. Manifest itu akan jadi efek domino setelah kita bebas, damai, bahagia. Oke. Ya, teman-teman ya, coba capai dulu itu pelan-pelan. Dalam banget ya. Ini teh lebih banget sih, Lost Doll. Lost Doll. Open Ya. Lost Doll. Ini kalau nggak direm-rem sama Sandra Jeros, aku didolin di Lost Doll. Seru. Oke. Udah bisa ketahan pengen cerita. Kita lanjut teh ya. Ya. Yang kedua nih. Jadi kebiasaan kecil apa nih teh yang menunjukkan masa depan seseorang sebenarnya? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Betul banget. Semua dari judul kebiasaan sebetulnya. Aku pribadi punya kebiasaan dalam hidup aku. Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan apa tadi? Kebiasaan kecil apa yang menunjukkan masa depan seseorang? Masa depan seseorang. Kebiasaan kecil yang menunjukkan masa depan seseorang adalah dari sisi mindset dan rasa hati dia, yang pada akhirnya menunjukkan kesuksesan seseorang itu ketika dia sudah di dalam kesadaran bahwa ini udah berkelimpahan. Dalam hidup dia tuh semuanya sudah ada, tersedia, bahkan tersedianya bukan hanya tersedia. Tersedia ini semua dalam kelimpahan tanpa batas. Nah, kebiasaan untuk merasakan kesadaran itu. Jadi kesadaran bahwa ini udah ada, tersedia dan berkelimpahan itu jadi start nomor 1. Kebiasaan untuk menyadari. Lalu kebiasaan menyadari juga bahwa identitas diri kamu itu bukan identitas lama yang menderita dan kekurangan, bukan. Tetapi kamu yang baru, yang dalam bahagia dan berkelimpahan. Jadi kebiasaan yang harus selalu kamu pahami bahwa aku bukan tubuh itu, aku melampaui tubuh, aku bukan emosi, aku bukan pikiran. Aku percikannya, aku bagian dari cinta tanpa batas ini, aku percikan ruhnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah kecil sebetulnya, tapi itu berefek domino sangat luar biasa. Juga termasuk kebiasaan bersyukur sebetulnya. Bersyukur dari mulai bangun tidur, udah mulai menyadari kalau di Abundant Revolution itu ada sadar nafas syukur ya di pagi hari, dimana kita menyadari bahwa kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu, dan kita menyadari bahwa semuanya sudah ada dan tersedia. Kita menyadari juga bahwa ini udah berkelimpahan, ini udah sempurna gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu secara mindset, secara perilaku, secara mental yang harus menunjukkan bahwa mentalitas sukses kamu ada di sana, yang memang kebiasaan mengalirkan tanpa tendensi wah nanti dibalas sekian kali lipat, nggak usah. Latar belakang kesadarannya harus latar belakang kesadaran kelimpahan, bukan latar belakang kesadaran dalam kekurangan gitu. Nah, itu penting sekali, dua hal yang berbeda nih. Latar belakang kesadaran dalam kebahagiaan dan kelimpahan itu jadi dasar geraknya dia gitu. Satu lagi, kesadaran ada dalam kekurangan dan rasa menderita gitu. Dua hal ini tinggal teman-teman yang mana, mau ngambil keputusan yang mana, yang ini atau yang ini. Gitu. Iya.